Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel tadi edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat. Kali ini saya nggak membahas program masih dalam pengharapan atau program salam sehat tanpa batas, tapi saya akan berbicara tentang program Jumat Sehat yang saya sedang lakukan, sedang saya aktifkan. Mungkin sudah hampir 7 bulanan ya, kalau nggak keliru gitu. 7 bulan atau 5 bulan lah. Dan banyak nih yang tanya program Jumat Sehat itu apa sih dan bagaimana konsepnya. Kemudian kok ada bahasanya sedekah ditukar dengan refleksi. Nah, oke. Saya mencerita dulu dari latar belakang kenapa program ini saya buat ya. Jumat Sehat ini termasuk keinginan saya agar kita semua bisa menjalankan segala sesuatu dengan sehat, dengan semangat, dan juga bisa saling mendukung. Mengingat dari tahun 2000 ya, dari tahun 2020 COVID melanda negeri kita di Indonesia, itu para orang-orang yang biasanya hobi pijat, kemudian mereka yang biasanya memang dikasih kecukupan rezeki sehingga bisa memberdayakan teman-teman disabilitas yang berprofesi sebagai terapis massage, itu benar-benar mereka mengalami penurunan. Dan teman-teman disabilitas juga nggak bisa melakukan apa-apa karena memang kan pekerjaan mereka itu. Nah, kemudian berlanjut di 2023 itu mereka pernah gitu ya sharing sama saya kalau terapi ini misalnya disedekahkan itu sebenarnya seperti apa gitu. Saya sih nggak bicara tentang seperti apa ya karena emang saya bukan orang yang ahli syariat, ahli tentang keagamaan Islam khususnya. Saya bukan ahli di sana, tapi saya pernah membaca bahwa sedekah itu bukan hanya dengan free, dengan cuma-cuma. Sedekah juga bukan hanya dengan uang yang diberikan satu arah, tapi sedekah itu bisa diberikan dengan konsep saling menguntungkan, yaitu barter manfaat atau mentor saya biasanya nyebut estafet ilmu. Nah, estafet ilmu ini berhubungan dengan dalam hal ini terapi refleksi yang saya tekuni. Jadi saya mempelajari ilmu terapi, masas, ya pijat, mempelajari ilmu pijat refleksi, mempelajari akupuntur digital, yaitu titik-titik akupuntur yang diberikan stimulus atau diberikan pemijatan atau terapi menggunakan alat gitu. Nah, yang mendasari berikutnya itu adalah banyaknya orang yang ingin mencoba terapi bareng saya gitu ya. Tapi karena tarifnya memang bisa dikatakan cukup lumayan, ya kalau kata saya cukup lumayan standar ya, bukan lumayan mahal, karena kalau kita mahal, bicara mahal dan murah ini kan relatif. Kenapa saya bilang cukup lumayan standar? Saya biasa buka tarif massage, tarif terapi refleksi maupun tarif akupuntur digital itu di angka 100 sampai 150.000 per sesi. Dan untuk paket-paket seperti misalnya paket keluarga itu saya rata-rata antara 1 juta sampai 3 juta per 6 sesi per 3 sesi, sorry. Per 3 sesi. Maksudnya 3 sesi itu gini. Satu sesi ya, satu sesi itu isinya 4 orang dari bisa keluarga, bisa saudara, intinya 4 orang isi. Dan
itu bisa dilakukan sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali. Jadi pokoknya kuotanya 3 sesi ya. Kuotanya 3 sesi, kemudian dilakukan terapinya 4 orang, saya terapi 4 orang, kemudian mereka bayar saya antara 1 juta sampai 3 juta, tergantung keluhannya, ya tergantung keluhannya. Nah, dana yang didapat dari keuntungan terapi ini 30% untuk pemberdayaan teman-teman saya di komunitas Sinergi Bos. Saya mempunyai komunitas yang mana di dalamnya itu banyak teman-teman disabilitas yang mempunyai jasa, mulai dari jasa jahit, jasa terapi pijat seperti saya, jasa pembuatan website, jasa copywriting seperti saya juga, jasa desain, dan masih banyak lagi di jasa-jasa yang nanti dana keuntungan dari kegiatan terapi tersebut akan saya alokasikan untuk pemberdayaan mereka, mulai dari misalnya mereka butuh beras, atau mereka butuh kuota, atau mereka ingin mengupgrade skillnya buat pelatihan, atau saya beli produk-produk mereka. Jadi sistemnya adalah untuk pemberdayaan. Jadi bukan memberikan cuma-cuma, tapi pemberdayaan. Jadi barter. Mereka ngasih apa, kemudian kita tukar dengan uang. Nah, inilah yang mendasari Jumat Berkah atau Jumat Sehat. Jumat Sehat itu konsepnya adalah teman-teman datang ke saya di terapi, kemudian untuk uangnya atau untuk pembayarannya itu seikhlasnya, angkanya ya. Jadi kalau bahasa seikhlasnya ini bukan lagi bicara nominal ya. Misalnya punya 30.000 nih buat refleksi, ya nggak apa-apa. Di Jumat Sehat ini saya buka yang biasanya 100, itu saya buka misalnya bayarnya itu hanya 30.000, nggak apa-apa. Nah, terus keuntungannya bagaimana? Rugi dong. Ya, kita di Jumat Sehat nggak bicara rugi untung, tapi bagaimana kita semua ini, kita semua, saya, masyarakat, itu bisa berkontribusi. Saya juga bisa bertahan, teman-teman saya disabilitas bisa bertahan, kemudian masyarakat bisa tetap sehat sehingga menjemput rezekinya, kemudian keberkahan dari rezekinya itu bisa benar-benar berlipat ganda, bisa bertambah-tambah. Kenapa? Karena kita bisa saling bersyukur, saling bisa berkontribusi, dan saling bisa komunikasi, bisa saling kenal. Kita bisa mengetahui satu sama yang lain bagaimana disabilitas ingin berkontribusi, bagaimana masyarakat bisa menerima. Nah, kegiatan ini untuk kesehariannya itu dilakukan di Setu Cipayung, Jakarta Timur. Nanti teman-teman bisa hubungi yang ada di poster untuk apa, observasinya, untuk daftarnya. Dan kegiatan ini kuotanya per Jumat itu hanya 4 orang, saya batasi 4 orang. Kenapa? Nerapi orang itu lelah sebenarnya. Nerapi orang kita bukan hanya sekedar memijat, tapi kita memang memikirkan ini gangguan kesehatannya apa, ini kira-kira apa saja yang sedang dihadapi, baik itu dari kondisi pencernaan, kondisi lain sebagainya, apalagi kalau ada keluhan-keluhan. Sehingga saya memutuskan untuk kuotanya itu 4 orang. Jadi untuk terapi di program Jumat Sehat itu 4 orang. Dan 4 orang ini dimulai dari malam Jumat, ya malam Jumat, habis Isya sampai mungkin sekitar jam 9 malam, dan nanti akan dilanjut lagi Jumat pagi. Jadi kalau diambil kesimpulan bahwa Jumat Sehat ini program yang memang untuk kita dan sehat untuk kita semua. Jadi kita nggak bicara lagi nominalnya berapa yang akan kita sedekahkan, tapi kita bicara tentang bagaimana satu sama yang lain itu memberi manfaat. Mengingat kehidupan sekarang
Kalau kita bicara semakin sulit ya enggak ya. Kehidupan sekarang itu semakin dinamis kalau kata saya, semakin dinamis, banyak problem, banyak kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat, kemudian juga banyak keinginan-keinginan dan banyak sekali uh, persoalan-persoalan, kemudian sangat sedikit sekali sumber um, sumber pekerjaan atau sumber menjemput rezeki, sumber untuk kita mendapatkan uang. Itu cukup sempit tentu di kalangan mayoritas ya. Kalau kalangan minoritas misalnya mereka yang elit politik, mereka yang katakanlah mereka yang melihat gitu ya orang-orang yang disabilitas itu buat mereka ya no comment lah, nggak ada masalah, mereka bisa serabutan. Tapi kalau orang-orang seperti saya, teman-teman disabilitas itu sangat terpuruk, sangat berdampak, usaha-usahanya mengalami penurunan. Tapi kita juga nggak mungkin hidup dengan keterpurukan dan hidup dengan merepotkan orang lain. Makanya dengan program Jumat Sehat ini, kita bisa saling mendukung. Biayanya nggak terlalu mahal karena konsepnya adalah sedekah. Dan kita juga siap untuk datang di komunitas teman-teman. Yang penting difasilitasi ya, misalnya antar jemputnya. Kalau misalnya teman-teman mau mengundang saya di komunitasnya untuk Jumat Sehat, sangat boleh kita kolaborasi. Yang penting untuk alamat, untuk detail-detailnya teman-teman bisa dikomunikasikan. Tapi kuota saya sekali lagi itu batasnya hanya 4 orang, nggak lebih ya. Hanya 4 orang di setiap sesi Jumat Sehat. Clear? Mudah-mudahan ini bisa disimak baik-baik, bisa dipahami bagaimana sih Jumat Sehat itu, dan ternyata setelah teman-teman menyimak video ini, mendengar audio dari saya, suara saya, harapan saya teman-teman bisa ikut berpartisipasi, bisa saling memberdayakan dan saling menyehatkan baik itu pikiran, fisik, dan kantong masing-masing. Oke, terima kasih. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas, tetap sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna.